وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan kitab Syarah Sunnah, penjelasan tentang agama, fondasi agama kita, agama Islam yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk di poin keempat. Abid, ikut Abid. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته سنته وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال المؤلف رحمه الله تعالى wa'lam rahimakallah anna dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah, semoga Allah ta'ala merahmati engkau, sesungguhnya agama sesungguhnya datang dari sisi Allah ta'ala. Lam yudha ala uqulir rijali wa araihim. Agama tidak diletakkan di atas akal manusia dan pendapat mereka. Wa ilmuhu indallah. Dan ilmu tentang agama ini di sisi Allah Ta'ala, yaitu bersumber dari Allah Ta'ala. Wa inda rasulihi, dan bersumber dari Rasulullah SAW. Fala tattabi' syai'an bihawaka, maka jangan sekali-kali kamu mengikuti sesuatu karena hawa nafsumu. Fatamruqu minad din, sehingga kamu bisa maroko yamruku kharaja yakhruju, kamu bisa keluar dari agama. Fatakhruja minal Islam, dan kamu bisa keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata laka, karena ketika kamu keluar dari Islam, keluar dari agama, la hujjata laka, tidak ada hujjah bagi kamu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata, karena Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada umatnya sunnah beliau. Wa awdahaha li ashabihi, dan Rasulullah menjelaskan sunnah itu kepada para sahabatnya. Wa humul jama'atu, dan mereka para sahabat Rasulullah itu adalah jamaah. Wa humus sawadul a'zam, dan mereka itu adalah sawadul a'zam, yaitu rombongan terbesar. Sawad itu hitam, maksudnya itu hitam itu kalau orang berkumpul jumlahnya banyak, dilihat dari jauh itu kelihatan hitamnya, yaitu kumpulan. Jadi kumpulan manusia yang banyak, yaitu mayoritas berarti. Wasawadul a'zamu, dan mayoritas kumpulan orang yang banyak itu adalah al-haqqu wa ahluhu, kebenaran dan orang-orang yang meniti di atas kebenaran. Faman khalafa ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafara. Siapa yang menyelisih para sahabat dalam sesuatu dari perkara agama, maka dia telah kafir. Intinya di sini yang beliau sebutkan poin penting sekali dalam agama kita, yaitu bahwa agama itu bersumber dari wahyu, atau sering diistilahkan oleh para ulama dengan istilah an-naql. Jadi ada namanya akal, ada namanya naql. Kalau naql itu penukilan, yaitu sumbernya dari penukilan yang memiliki sanad. Sehingga agama itu sumbernya naql, bukan sumbernya akal. Oleh karena itu Imam Ahmad beliau menyebutkan bahwa agama kita itu apa?
dinun Nabi Muhammadin akhbar, ni'mal matiyatu lil fata athar. Agama Muhammad itu semuanya isinya kabar, yaitu maksudnya apa? Kabar dari Allah disampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, semuanya khobar, semuanya adalah hadatsana, telah mengabarkan kepada kami. Jadi sumber agama itu. Tetapi untuk sampai kepada akhbar Allah dan Rasul, beliau mengatakan ni'mal matiyatu lil fata athar. Sebaik-baik binatang tunggangan bagi seorang pemuda untuk sampai kepada khobar Allah dan Rasul adalah athar, yaitu peninggalan para sahabat. Oleh karena itu intinya agama itu dibangun di atas wahyu. Apakah antara wahyu dan akal itu bertolak belakang? Tidak. Jika ada orang yang mengatakan antara wahyu dan akal itu kontradiksi, maka kita katakan mereka orang-orang yang menyimpang. Kenapa? Karena antara wahyu dan akal itu nggak mungkin kontradiksi. Jika zahirnya kontradiksi, maka berarti ada yang bermasalah satu dari keduanya. Ini akal, ini wahyu. Ini tidak mungkin kontradiksi. Kalau seandainya zahirnya kontradiksi, maka mungkin yang bermasalah itu wahyunya. Maksudnya apa? Wahyunya nggak sahih. Atau mungkin yang bermasalah itu adalah akalnya. Kenapa? Karena keduanya itu bisa digabungkan. Terkadang memang wahyu itu terkadang datang dengan sesuatu yang tuhirul uqul. Digambarkan oleh para ulama itu, terkadang syariat itu datang tuhirul uqul, dengan sesuatu yang membuat bingung akal. Tetapi tidak mungkin syariat itu datang tuhilul uqul. Tidak mungkin syariat itu datang dengan sesuatu yang mustahil bagi akal. Mungkin nggak syariat itu membawa sesuatu yang rancu dalam akal manusia? Mungkin. Kenapa? Karena alam ghaib itu semuanya rancu bagi kita. Kenapa? Karena nggak bisa diakali itu. Alam ghaib itu nggak bisa diakali. Tapi tidak mungkin syariat itu datang dengan sesuatu tuhilul uqul, yaitu sesuatu yang mustahil bagi akal manusia. Tidak mungkin. Intinya bahwa agama itu dibangun di atas akal, di atas nakal, bukan di atas akal. Sehingga banyak perkara-perkara yang tidak bisa dikiaskan. Memang akal itu terkadang bisa menjadi sumber dalil, tetapi kata para ulama lil i'tibad laisa lil i'timad. Akal itu dipakai dalil untuk penguat, bukan untuk dasaran utama. Kenapa? Karena logika seperti kias itu kan sumbernya akal. Sehingga mazhabnya Imam Abu Hanifah itu dijuluki dengan julukan madrasah ahli ra'yi. Berarti apa? Logika, yaitu mainnya kan logika kan akal. Tetapi dalam masalah kias pun, kias itu punya mustanadnya. Tidak boleh orang itu mengkiaskan sesuatu tanpa ada mustanad. Mustanad itu apa? Dalil. Aslinya itu harus ada dalilnya, sehingga baru sah namanya kias. Menunjukkan bahwasanya agama kita itu sumbernya wahyu dari Allah Ta'ala. Akal itu tugasnya mempelajari, bukan akal itu sebagai penetap. Yang menetapkan agama itu Allah dan Rasulnya. Akal tunduk patuh kepada wahyu. Sehingga gambarannya itu, kata para ulama itu, gambarannya itu antara akal dan wahyu itu, akal itu seperti mata. Akal itu seperti mata yang setiap orang itu punya. Tetapi mata itu nggak akan bekerja tanpa ada cahaya. Sehingga ketika manusia itu hidup di gelap gulita, akalnya atau matanya nggak berfungsi. Ada, tapi nggak berfungsi untuk menunjukkan. Sampai kapan? Sampai datang cahaya. Cahaya itu apa? Wahyu. Nah itu akal dan wahyu itu harus kita dudukkan atau harus kita kumpulkan. Kenapa? Karena tidak mungkin kontradiksi di antara keduanya. Nah itu banyak perkara-perkara itu yang terkadang nggak masuk akal di dalam agama kita itu. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana dinu bil aql. Jika seandainya agama itu standarnya akal, lakana asfalul ka'bain aula bil masih min a'lahuma. Niscaya bawahnya sepatu lebih layak diusap daripada atasnya. Kenapa? Karena yang kotor bawahnya. Tapi yang diusap atasnya. Kenapa? Karena agama itu adalah tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, dinamakan dengan taslim, bukan akal, logika.
Maka itu membantah dalil dengan akal itu syubhatnya iblis. Iblis itu ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, kan dia membantah dengan logika. Sehingga membantah dalil dengan akal, karena akal nggak masuk akal itu. Itu kata para ulama syubhatun iblisiyah. Syubhatnya iblis. Sampai dia mengatakan ana khairum minhu. Tuhanku, kan saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, engkau menciptakan Adam dari tanah. Logika akal saya maksudnya itu, api itu lebih mulia daripada tanah. Kok saya disuruh sujud gitu? Itu kan logika itu. Padahal apa kewajiban kita ketika datang perintah Allah, larangan Allah, kewajiban kita itu samina wa ta'na. Kita itu kewajiban kita samina wa ta'na. Kalau ada perintah kita jalankan, ada larangan kita tinggalkan. Kita nggak perlu tahu hikmahnya itu apa. Sehingga banyak sekali masalah-masalah agama itu hikmahnya Allah sembunyikan. Terkadang Allah bongkar hikmahnya itu. Kenapa? Jadi kalau ditanya kenapa? Kenapa kok Allah memberikan seperti ini? Allah melarang seperti ini? Terkadang disebutkan sama syariat. Contohnya ketika Rasulullah menyebutkan, ketika ada lalat hinggap di minuman kalian, celupkan. Kenapa? Kalau orang bertanya kenapa? Kenapa itu kan logika gitu. Alasannya apa gitu? Secara akal itu apa gitu? Maka Rasulullah mengatakan karena satu sayapnya itu ada racun dan sayap yang lain itu ada penawarnya. Ketika syariat membawakan alasan, maka alhamdulillah kita itu menjalankan itu, alhamdulillah semakin yakin. Kenapa? Karena ada alasannya. Tapi tidak semua itu harus kita ketahui alasannya. Oleh itu apa? Kewajiban kita itu taslim, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Tahu alasannya maupun tidak, tahu hikmahnya atau tidak, logika masuk di akal kita maupun tidak, itu bukan urusan kita. Oleh itu ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah, dia bertanya, wahai Aisyah, kenapa seorang wanita yang haid dia tidak puasa, tetapi ketika suci dari haid dia mengqadha sholat, mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholatnya? Kenapa seperti itu? Orang itu bertanya kenapa? Akhirnya Aisyah bertanya, aharuriyatun anti? Kamu haruriyah ya? Yaitu masih haruriyah, itu khawarij ya kamu itu. Kamu seorang wanita dari orang yang akidahnya khawarij ya? Karena khawarij itu mewajibkan wanita yang haid, selesai haid untuk mengqadha sholat dan puasa. Itu khawarij. Akhirnya ditanya, kamu khawarij ya? Dia mengatakan, enggak, saya enggak khawarij, cuma saya ingin bertanya kenapa. Apa jawaban Aisyah itu? Cerdasnya luar biasa Aisyah ini. Maka beliau mengatakan, hakadha amarna Rasulullah SAW. Ya demikian Rasulullah perintahkan kita. Alasannya, logikanya kayak apa? Wallahu alam. Kita nggak peduli dengan logika. Yang kita pedulikan itu karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita samina wa ta'na. Ikra. Assalamualaikum warahmatullahi Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku minas sunnati mithlaha. Ketahuilah bahwasanya manusia tidaklah mereka membuat bid'ah, perkara baru dalam agama, kecuali pasti mereka akan meninggalkan sunnah yang serupa. Sebagaimana yang disebutkan di bawahnya itu ucapan Hasan bin Atiyah al-Muharibi. Beliau mengatakan mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha. Tidaklah ada sebuah kaum menciptakan bid'ah dalam agama mereka kecuali Allah akan mencabut sunnah yang serupa. Tsumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah, dan sunnah itu tidak akan dikembalikan sampai hari kiamat kepada mereka. Itu berarti apa? Semakin banyak bid'ah bermunculan, sunnah itu semakin hilang. Oleh karena itu, kenapa kata para ulama itu, kenapa Rasulullah itu menyebutkan bahwa umat Islam di akhir zaman itu asing. Bada al-islamu ghoriban wa sayaudu kama bada ghoriban fatuba lil ghuraba. Itu penyebab yang menjadikan Islam itu. Jadi tentang masalah asingnya Islam di akhir zaman itu ada dua dalil yang seakan-akan kontradiksi. Tadi yang saya sebutkan bahwa Islam itu di akhir zaman itu asing, seperti asingnya permulaannya.
Tapi dalam hadis yang lain Rasul itu menyebutkan Islam itu berkembang pesat di akhir zaman. Tidak terjadi hari kiamat kecuali setiap rumah akan dimasuki Islam. Baik rumah dari kayu, dari batu, dari semua dimasuki dalam Islam. Islam menjadi negara agama terbesar. Terus bagaimana kita menggabungkan ini? Katanya Islam asing, tapi kok ada dalil bahwasanya Islam itu akan masuk ke semua rumah gitu. Maka kita katakan yang dimaksud dengan asingnya Islam itu asingnya sunnah. Bukan asingnya kaum muslimin. Kaum muslimin besar sekali di akhir zaman. Tapi mereka saja tidak tahu sunnah. Yaitu tidak tahu ajaran Islam yang benar itu nggak tahu. Kenapa? Yang menyebabkan sunnah itu menjadi asing itu karena bid'ah. Ketika bid'ah itu sudah bermunculan, akhirnya orang-orang itu sudah tidak tahu sunnah lagi. Dan itu apa? Jadi ada dua perkara yang itu saling kontradiksi. Kayak ibaratnya kayak cahaya kegelapan. Ketika datang cahaya, kegelapan hilang. Tapi ketika cahaya redup, kegelapan datang. Demikian juga apa? Antara sunnah dan bid'ah, antara tauhid dan syirik, antara dosa dan ibadah. Itu dua sesuatu yang kontradiksi. Datang yang satu hilang. Oleh itu kenapa para ulama itu sering mengatakan tidak terjadi kesyirikan, orang berbuat syirik itu kecuali karena tauhidnya itu lemah. Tidak mungkin ada orang yang tauhidnya kuat jatuh pada kesyirikan. Ketika dia itu jatuh pada kesyirikan, berarti sebabnya itu apa? Karena tauhidnya itu lemah. Kenapa orang itu jatuh pada bid'ah? Karena sunnahnya lemah. Oleh itu kenapa para ulama mengatakan tidak mungkin muncul bid'ah di Madinah, Makkah dan Madinah, nggak mungkin. Hampir mayoritas semua bid'ah itu munculnya di Irak. Kenapa di sana? Karena sunnah di sana itu redup. Berbeda dengan Madinah di mana sunnah itu tampak. Maka itu setiap orang itu mengadakan satu bid'ah, maka sunnah itu akan dicabut. Fahdharil muharramati minal umur. Maka hati-hati kamu dari perkara-perkara yang diharamkan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah. Yaitu yang maksud yang baru itu adalah yang baru disandarkan kepada agama. Baru disandarkan kepada agama. Tapi kalau baru tidak disandarkan kepada agama, apalagi baru untuk memudahkan agama, maka itu bukan masuknya bid'ah, tapi masuknya masalihul mursalah. Contohnya misalkan ilmu nahwu, pembagian isim, kemudian kalam, dan itu semuanya baru semua. Zaman sahabat nggak ada. Yang meletakkan pertama kali kan Abul Aswad Ad-Du'ali, yaitu muridnya Ali bin Abi Thalib. Demikian juga seperti ilmu-ilmu yang lain itu semua baru semua itu. Al-Quran misalkan itu. Kita kalau membaca Al-Quran versinya dulu, Al-Quran versi dulu itu tidak ada titik, nggak ada harokat. Titik itu nggak ada. Terus orang bacanya bagaimana itu kalau nggak ada titiknya itu? Mereka membaca dengan bahasa mereka. Akhirnya ketika banyak yang keliru, membedakan antara ba, ta, fa, jim, ha, kho, ro, ze, itu kan ada titiknya itu. Akhirnya ulama-ulama setelahnya memberikan titik. Belum ada harokat. Ketika banyak yang keliru lagi, akhirnya ditaruh harokat. Seperti zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali itu. Dia kenapa kok menulis ilmu nahwu itu? Kan ada sebagian sejarah itu menyebutkan karena dia itu mendengar putrinya ngomong ketika naik loteng lihat bintang-bintang. Kemudian ngomong sama bapaknya, ma ajmalu hadzal qamar. Ajmalu pakainya dhammah, maka dia mengatakan akbaruha. Akhirnya putrinya mengatakan, "Wei bapakku, saya enggak bertanya, tapi saya itu pengen mengatakan indahnya bintang-bintang ini." Maka belum mengatakan, "Kenapa pakainya ajmalu? Ajmala. Ma ajmala hadzal qamar." Akhirnya apa? Beliau mendapatkan zaman itu saja itu orang sudah lahan, keliru dalam bahasa. Akhirnya apa? Perlu dibikin kaidah. Akhirnya muncullah kaidah nahwu. Nanti muncul lagi kaidah penulisan Al-Quran dan yang lainnya lah itu. Ini perkara baru enggak? Baru, tetapi tujuannya untuk memudahkan agama. Ini namanya apa kalau seperti ini? Namanya masalihul mursalah. Tetapi kalau perkara yang baru yang memang tujuannya itu untuk menisbatkan ini agama atau memperberat diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka itu nanti masuknya ke bid'ah. Beliau mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat
Yaitu maksudnya setiap bid'ah yang dinisbatkan kepada agama. Karena nanti bid'ah itu ada dua, ada bid'atun mahmudatun, ada bid'atun mazmumatun. Yaitu nanti semuanya dilihat secara bahasa dan yang lainnya. Wadh-dhalalatu wa ahluha finnar. Dan kesesatan dan orang yang sesat itu semuanya letaknya di neraka. Ini kira. Muhdatsati min al-umuri fa inna sighara al-bid'i ta'udu hatta tasira kibaran wa kadzalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-ummati kana awwaluha saghiran yushbihu al-haqqa wa qarra bidzalika man dakhala fiha thumma lam yastati' al-khuruj minha fa'adumat wa sarat dinan yudanu biha faqala fas-siratal mustaqima fa kharaja min al-islami. Fanzur rahimakallahu kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi syai'in min hatta tas'ala wa tanzura ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum aw ahadun minal ulama'i fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi wa la tujawizhu li syai'in wa la taftar alaihi syai'an fatasquta fin nari. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wahdhar sigharal muhdatsati minal umur. Jauhkan diri kalian dari perkara-perkara baru yang dianggap remeh, dianggap kecil. Fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibara. Karena namanya bid'ah itu permulaannya itu remeh, permulaan itu kecil, tapi sampai akhirnya nanti menjadi besar bid'ah itu. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Maka itu bid'ah-bid'ah yang muncul di umat ini karena awwaluha saghiran yusbihul haq. Permulaannya itu adalah remeh yang mirip dengan kebenaran. Fakhtarra bidzalika man dakhala fiha. Akhirnya orang-orang yang mengamalkan terperdaya karena mirip dengan kebenaran. Tsumma lam yastati'ul khuruj minha. Kemudian dia tidak bisa keluar dari bid'ah itu. Fa'adhumat, akhirnya menjadi besar, semakin besar, semakin besar. Wasara dinan yudanu biha, sampai akhirnya nanti menjadi agama yang diyakini. Fa khalafa as-siratal mustaqima fa kharaja minal Islam. Sampai akhirnya mereka itu menyimpang dari jalan yang lurus dan akhirnya nanti mereka itu bisa keluar dari Islam. Jadi kalau kita perhatikan ini bagus sekali ucapan beliau itu, bahwasanya bid'ah itu ketika muncul, baik itu bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah i'tiqadiyah itu masalah keyakinan. Khawarij, Syiah, Mu'tazilah itu semua bid'ah semua itu. Atau bid'ah amaliyah atau bid'ah qauliyah. Itu pasti permulaannya itu adalah sesuatu yang remeh. Maka itu kenapa kok para sahabat itu mereka keras sekali terhadap bid'ah itu. Karena mereka tahu nantinya itu bahaya. Nantinya akan menjadi besar itu bid'ah itu, enggak main-main itu. Oleh itu zamannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud itu tinggalnya di Irak. Di Irak, dan di Irak itu ya sumber masyakil itu Irak. Sampai di sana itu ya semua bid'ah munculnya di Irak semua. Akhirnya di Irak itu ketika beliau sama Abu Musa al-Asy'ari waktu itu di Irak, subuh-subuh Abu Musa al-Asy'ari itu datang ke masjid sebelum subuh. Ketika sampai di masjid, mendapatkan di masjid itu ada rombongan orang membuat lingkaran, halaqah. Setiap orang bawa kerikil, kemudian ada pemimpinnya. Kemudian pemimpinnya mengatakan sabbihu mi'ata marratin. Ayo kita tasbih 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Dihitung dengan kerikil itu. Beliau ketika melihat itu mengingkari, ini apa ini? Saya sebagai seorang sahabat nggak pernah tahu ini amalan seperti ini. Tapi baik juga ini, karena itu zikir kan itu. Akhirnya beliau sebagai sahabat yang mana senior masih ada, yaitu Abdullah bin Mas'ud masih ada, maka beliau tidak bicara. Tapi beliau keluar dari masjid, pergi ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Rupanya depan rumahnya Abdullah bin Mas'ud banyak murid-muridnya yang sedang menunggu, dan itu kebiasaan salaf zaman dulu. Zaman dulu itu ulama-ulama kita itu, mereka itu biasanya sebelum subuh menunggu di depan pintu rumah gurunya. Kenapa? Nanti ketika keluar perjalanan dari rumah menuju masjid itu waktu untuk belajarnya mereka, kesempatan mereka untuk belajar sama guru mereka. Akhirnya ketika sampai di depan pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud,
dapat banyak orang di situ. Ditanya, mana Abdullah bin Mas'ud? Maka murid-muridnya mengatakan, belum keluar. Ya sudah, saya tunggu. Akhirnya ketika sudah keluar, langsung ngomong, wahai Abdullah bin Mas'ud, saya tadi masuk masjid, saya dapatkan ada lingkaran halakoh. Orang-orang saya itu mungkar, yaitu mereka mengamalkan perbuatan mungkar, tapi hati saya nggak bisa mengingkari gitu. Akhirnya ditanya, apa yang kamu lihat? Saya melihat orang-orang itu membuat lingkaran, bawa kerikil, kemudian mereka itu menghitung zikir mereka. Marah Abdullah bin Mas'ud itu. Beliau mengatakan, apa terus yang kamu katakan untuk mereka? Beliau mengatakan, saya diam karena saya tidak berani mengingkari zikir saya itu. Maka beliau mengatakan, kenapa tidak kamu perintahkan mereka menghitung dosa-dosa mereka? Saya jamin kalau mereka menghitung dosa mereka, itu amal yang saya jamin nanti di hari kiamat. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud kencang sekali berjalan ke masjid untuk mendapatkan mereka. Sampai masjid, mereka masih berkumpul. Marah Abdullah bin Mas'ud itu. Beliau mengatakan, ma asra halakatakum. Celaka sekali kalian wahai umat Muhammad. Begitu cepat kalian itu menuju binasa itu. Kalian tidak tahu ini sahabat masih hidup itu. Baju mereka masih ada itu. Piring-piring mereka saja di rumah masih ada itu. Cepat sekali kalian itu menuju kebinasaan seperti ini. Akhirnya mereka mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, kan kami itu berzikir gitu. Beliau mengatakan, sekalian itu tidak ada kecuali dari satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, kalian itu menganggap agama kalian lebih hebat daripada agama Muhammad, atau yang kedua, kalian itu membuka pintu kesesatan dalam umat Islam ini. Setelah itu mereka mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, innama nuridul khair. Yang kami inginkan itu kan cuma kebaikan, kita berzikir gitu. Maka beliau mengatakan sebuah kalimat yang bagus sekali, kami muridin lil khairi lam yusibah. Betapa banyak orang-orang yang ingin mencari kebenaran, kebaikan, tetapi tidak dapat kebaikan karena caranya keliru. Muridnya Abdullah bin Mas'ud ketika melihat ini, sampai beliau itu kaget. Kenapa? Kok keras sekali Abdullah bin Mas'ud itu? Subhanallah, rupanya mereka itu orang-orang yang keliling itu kan diingat sama murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Nanti ketika zamannya Ali bin Abi Thalib, mereka itu gabung sama orang-orang Khawarij yang membunuh atau memerangi Ali bin Abi Thalib. Maksudnya apa di sini itu? Bid'ah kecil itu kalau dibiarkan nanti akan menjadi besar bid'ah itu. Kalau itu fahami di sini, fahami ya. Kalau kita belajar akidah itu, firqah-firqah yang menyimpang, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka itu dimulai dengan bid'ah yang ringan. Nggak ada ahlul bid'ah itu dari awal mereka muncul membicarakan tentang zat Allah, nggak ada yang berani sama sekali. Tidak ada namanya firqah yang menyimpang di awal-awal bicara tentang Al-Quran, nggak ada sama sekali. Yang mereka bicarakan masalah politik. Kan bid'ah muncul itu kan karena masalah politik kan, masalah khilafah. Sehingga muncul namanya Khawarij, muncul namanya Syiah. Cuma masalah politik saja itu. Setelah itu lama-lama berkembang bicara masalah takdir, Qadariyah. Nanti zaman tabi'in muncul lagi Mu'tazilah dan yang lainnya berkembang sampai akhirnya firqah-firqah itu sempurna memiliki akidah yang itu butuh waktu lama itu prosesnya itu. Nah, itu kenapa kalau ulama-ulama kita itu keras sekali terhadap bid'ah walaupun yang ringan, karena itu akan menjadi agama. Dan nanti akan ditambahi sampai akhirnya menjadi bid'ah yang besar. Fangdur rahimakallah. Maka coba kamu lihat, semoga Allah telah merahmati kamu. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khosatan. Setiap orang yang kamu dengar di zaman kamu itu, fala ta'jalanna, jangan tergesa-gesa untuk mengambil ucapan itu. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan sekali-kali kamu ikut mereka. Hatta tas'al wa tangdur, sampai kamu itu bertanya kepada mereka dan melihat hal takallama fihi ahadun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah masalah itu dibicarakan oleh para sahabat atau tidak? Au ahadun minal ulama, atau para ulama membicarakan atau tidak? Fa in asabta fihi atharan anhum, kalau kamu mendapatkan athar dari mereka, sahabat atau ulama, fatamassak bihi, pegang erat-erat ucapan itu. Fala tujawizhu li syai'in, jangan sekali-kali kamu itu melampaui ucapan mereka. Wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar, jangan sekali-kali kamu itu yaitu memilih untuk bikin sendiri. Bikin sendiri, oh saya lebih pintar daripada sahabat, mending saya bikin sendiri. Tidak. Kenapa? Karena semua kebaikan itu sudah ada pada sahabat. Ada sebuah ucapan bagus sekali diucapkan sama penulis kitab Jauharut Tauhid. Kitab Jauharut Tauhid itu sebagian ulama mengatakan kitab isinya semuanya musibah kecuali satu bait syair ini.
Beliau mengatakan ala fi kulli khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ketahuilah bahwasanya kebaikan itu ada fi ittiba'i man salaf, dalam mengikuti salaf. Wa kullu syarrin, dan semua kejelekan fi ibtida'i man khalaf, ada pada bid'ahnya orang-orang khalaf, orang-orang yang datang belakangan. Nah, itu kenapa kok kita itu sering kita kembalikan kepada salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu muridnya Rasulullah SAW. Mereka yang paling tahu agama daripada generasi yang setelahnya. Dan siapa yang menyimpang dari jalannya mereka, maka dia itu berhak untuk diazab. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah Ta'ala mengatakan, berfirman, wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang rasul setelah nampak bagi dia itu jalan yang benar. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan yang kedua, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia itu mengikuti bukan jalan orang yang beriman. Siapa orang yang beriman ketika ayat ini diturunkan? Sahabat. Pertanyaan di sini dibahas panjang lebar oleh para ulama itu. Kenapa kok tidak cukup dengan menentang Rasul saja ini? Ditambahkan dengan mengikuti jalan bukan jalannya orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan dia itu kemanapun dia berada. Wa nuslihi jahannam, dan akhirnya kami masukkan dia itu ke neraka jahanam. Dibahas oleh para ulama panjang lebar itu. Kenapa Allah tidak mencukupkan orang itu mendapatkan kesesatan di dunia dan diazab di hari kiamat dengan menentang dakwahnya Rasul? Ditambah lagi dengan, yaitu sampai Allah itu menambah dengan wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin. Kenapa kok harus ditambahkan dengan wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin? Karena padahal itu menentang Rasul saja itu sudah cukup gitu. Tapi kenapa Allah itu tambah dengan wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin? Karena pemahaman salaf itu penting sekali dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tidak bisa kita itu kembali kepada pemahaman Allah dan Rasul kecuali kita kembali kepada pemahaman salaf. Oleh itu, ketika kita itu mendapatkan athar dari salaf, itu nikmat di atas kenikmatan. Dan ulama-ulama salaf kita itu luar biasa. Mereka banyak diam. Bukan berarti mereka bodoh. Diamnya di atas ilmu, bicaranya mereka juga di atas ilmu. Dan terkadang, fahami di sini, Al-Quran dan Sunnah itu terkadang bisa menyesatkan. Memang Al-Quran dan Sunnah itu sumber hidayah, tapi bisa menyesatkan kalau kita tidak memahami dengan cara yang benar. Oleh itu pernah ada sebuah cerita, ada orang Khawarij yang dia itu yaitu kudeta. Jadi mau membantai kaum muslimin ketika musim haji. Ada seorang pemuda, dia ikut semangat juga. Apalagi syubhatnya mereka itu kan, orang-orang Khawarij itu kan, wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, alla hukmu innal hukmu illa lillah. Hukum itu semuanya milik Allah Ta'ala. Itu kan hujahnya mereka itu. Akhirnya mereka kumpul pengen membuat keributan, kudeta waktu itu. Nah, seorang pemuda, dia itu ketika sampai ke Masjid Nabawi, pemuda itu masuk ke Masjid Nabawi, dia mengatakan dalam dirinya, saya tak berhenti dululah di masjid ini, nanti dari Masjid Nabawi saya pergi ke Mekah. Di Mekah kita nanti akan bantai manusia di sana, orang-orang musyrik semua. Akhirnya subhanallah, ketika istirahat di Masjid Nabawi, di situ ada majelis ilmu. Maka dia, pemuda ini mengatakan, udah saya tak mampir dululah majelis ilmu, duduk, mungkin ada sesuatu hadis yang memberikan kita semangat untuk berjihad. Akhirnya ketika duduk, rupanya ada seorang sahabat yang sedang menyampaikan hadis dinamakan dengan hadis Jahannamiyin, bahwasanya orang-orang masuk neraka jahanam, kemudian nanti mereka dikeluarkan dari neraka jahanam, setelah itu dicap, distempel itu kepalanya itu, kemudian dimasukkan surga. Sehingga dinamakan dengan Jahannamiyun. Jahannamiyun itu orang yang pernah mampir ke neraka. Orang ini terheran-heran nih. Akhirnya langsung berdiri dia itu. Mahadha alladhi tulqun, apa yang kamu sampaikan ini wahai syekh ini? Dia mengatakan, ya saya menyampaikan riwayat dari Rasulullah seperti ini. Dia mengatakan, enggak ada orang masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Jelas ayatnya itu.
Akhirnya sahabat itu paham dia siapa itu. Ayo tenang, duduk, kita diskusi tenang. Akhirnya sahabat ini bicara pelan-pelan. Nah, kamu tahu nggak maqamah mahmudah? Dia mengatakan, iya. Di ayat Al-Quran ada. Liyab'atsaka rabbuka maqamah mahmudah. Setelah itu ditanya, kamu tahu nggak maqamah mahmudah itu apa? Bingung dia itu. Dia bingung. Akhirnya disampaikan, maqamah mahmudah itu syafaatnya Rasulullah SAW. Terus jelaskan hadis syafaat. Apa kata seorang ini? Demi Allah, gara-gara riwayat yang saya dengar dari orang tua ini, semua syubhat khawarij dalam pikiran saya hilang semua itu. Sampai beliau mengatakan, jika bukan karena beliau menyampaikan riwayat itu, saya bunuh mungkin orang-orang itu. Akhirnya apa? Setelah itu beliau bertobat. Beliau bertobat. Itu banyak ulama-ulama itu yang mengatakan, jika kalau seandainya bukan si fulan menyampaikan itu kepada saya mungkin akan menjadi gembongnya khawarij saya itu. Nah itu terkadang apa? Kita itu langsung sampai kepada Al-Quran dan Sunnah itu mustahil kita itu. Kita harus memiliki pemahaman. Bagaimana cara memahami? Pemahaman yang benar itu siapa? Pemahaman sahabat. Mereka punya murid tabi'in, tabi'in punya murid tabi'in. Itu sudah difahami. Kalau kita langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah itu bisa menyesatkan. Walaupun Al-Quran dan Sunnah itu sumber hidayah. Sesatnya di mana? Di pemahamannya. Pemahamannya itu bahaya. Nah itu banyak orang-orang yang menyimpang itu. Kenapa? Karena keliru memahami Al-Quran dan Sunnah. Ikut. فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa alam annal khuruja anit tariqi ala wajhain. Keluar, ketahuilah bahwasanya keluar dari jalan yang benar itu ada dua sisi. Amma ahaduhuma farajulun qad zalla anit tariq. Yang pertama, orang yang tergelincir dari kebenaran, wa huwa la yuridu illal khair. Yang dia inginkan tidak lain kecuali kebaikan. Fala yuqtada bizallatihi, maka tidak boleh diikuti zallahnya. Fa innahu halik. Kenapa? Karena kalau dia mengikuti fa innahu itu bukan orang yang tersesat, bukan, tetapi orang yang ngikuti. Fa innahu, kalau dia mengikuti halik, dia akan binasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun anadal haqqah, orang yang mu'anad, ya inat, yaitu orang yang menentang kebenaran dengan kesengajaan dia sengaja pengen menentang kebenaran. Wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin, dan dia menyelisihi orang-orang yang bertakwa dari generasi sebelumnya. Fa huwa dhalun mudillun, maka dia sesat dan menyesatkan. Syaitonun maridun fi hadil ummah, dia adalah syaiton yang sangat marid, pembangkang di umat ini. Hakikun ala man arafahu, wajib bagi orang yang mengenalnya ayyuhadziran nasa minhu, untuk menjelaskan kepada manusia akan bahayanya, tahdzir. Wa yubayyina lin-nasi qissatahu, dan menjelaskan kepada manusia kisahnya. Li alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun fayahlik, supaya tidak ada orang yang jatuh pada bid'ahnya, akhirnya dia itu nanti akan binasa. Jadi gini, ini kita bicara tentang bagaimana dengan pendapat yang menyimpang dari jalan yang benar, yaitu sebuah pendapat atau sebuah ucapan atau sebuah keyakinan yang menyimpang dari jalan yang benar, yang sering dinamakan dengan zallah. Zallah itu atau kekeliruan itu nanti ada dua. Yaitu kalau kita, jadi gini, pahami, kita itu harus bedakan menghukumi secara umum dengan menghukumi secara personal. Namanya hukum am dan hukum muayyan. Contohnya gini, misalkan ada fatwa seorang ulama yang jelas fatwanya menyimpang, ya semuanya menyimpang fatwanya itu, maka kita katakan ini ucapan bahaya, ini ucapan menyimpang. Tapi apakah orangnya itu langsung kita juluki sebagai orang yang menyimpang? Maka nanti kita lihat siapa dia. Gimana pahamnya, tergambar ya? Maka itu zallah, kekeliruan itu ada namanya zallatul alim.
Jadi saya sering diskusi juga dalam masalah ini itu tentang bagaimana kita menyikapi masalah khilafiyah. Fahami di sini, khilafiyah itu, khilaf, masail khilafiyah, permasalahan yang dimana ulama berbeda pendapat itu nanti ada 3. Khilaf itu ada 3. Yang pertama, khilafun mu'tabar. Khilaf di mana perbedaan itu diakui sama para ulama. Kenapa? Karena sudah masyhur khilafnya itu. Dalam khilaf mu'tabar ini, maka seseorang itu harus toleransi. Tidak boleh saling mengingkari dengan keras nggak boleh. Diskusi boleh. Kita sering adu argumen, biasa ulama seperti itu. Tapi kalau sampai mengingkari orangnya, nggak boleh, tidak dibolehkan. Ini yang pertama, dinamakan dengan khilafun mu'tabar. Kemudian yang kedua, khilaf yang kedua itu namanya khilafun dhaif. Ada khilaf, terjadi khilaf tapi lemah sekali khilafnya itu. Yang satu dalilnya jelas sekali, yang satu dalilnya lemah sekali lah. Kalau seperti ini, boleh orangnya diingkari. Ya, paham ya? Boleh orangnya diingkari. Kemudian yang ketiga, dinamakan dengan zallatul alim. Ketergelinciran seorang yang berilmu. Seperti ini tidak dianggap khilafiyah. Paham terdengar ya? Paham ya? Maka itu nanti ada istilah namanya zalatul alim, ketergelinciran seorang ulama. Sehebat-hebat dia, pasti nanti dia akan jatuh. Namanya akan zalatul alim. Terus bagaimana kita dengan zalatul alim ini? Maka ahlu sunnah itu punya sikap. Zalatul alim itu apa? Kita katakan bahwa ucapan itu atau akidah itu menyimpang, tetapi orangnya belum tentu menyimpang. Kita bedakan antara ucapan dengan perbuatan, sehingga kaidahnya itu nusahih wala nuhaddim. Kita perbaiki ketergelinciran dia, tapi jangan kita robohkan wibawa orangnya. Dan itu banyak sekali. Sampai Imam Dzahabi beliau mengatakan, kalau seandainya ada satu orang yang keliru fatwanya, qumna alaihi, kemudian kami bantai orang itu, wa hadzarnahu, kemudian kita tahdzir, wa bada'nahu, kemudian kita bid'ahkan orang itu, tidak selamat seorang pun dalam lisan kita. Kenapa? Karena semua ulama itu semuanya manusia, pasti punya fatwa yang keliru mereka itu. Tapi fatwa-fatwa ini sebagian mengatakan itu namanya zallatul alim. Dinamakan dengan zallatul alim. Contohnya misalkan fatwa beberapa ulama mazhab, yang itu ulama sampai mengatakan itu zalatul alim. Contohnya misalkan, kalau ada orang berzina, kemudian sampai punya anak zina, anak perempuan, boleh nggak itu bapak zinanya itu nikah dengan anak zinanya itu? Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena itu mani haram. Maka sebagian ulama mengatakan ini namanya zalatul alim, tidak dianggap ucapan seperti ini. Seperti Syekhul Islam Ibnu Qayyim, beliau berpendapat bahwa neraka itu nggak kekal, dinamakan dengan zalatul alim. Jadi ada namanya zalatul alim. Zalatul alim tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti, tetapi bukan berarti kita juga harus mencaci maki orangnya. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada orang memunculkan ucapan yang menyimpang atau perbuat dengan perbuatan menyimpang atau meyakini sesuatu yang menyimpang, tapi memang dia itu tujuannya untuk menabrakkan dalil-dalil yang ada, memang dia itu tidak menerima kebenaran. Kalau seperti ini, dia sesat dan menyesatkan. Kalau seperti ini harus ditahdzir. Tahdzir itu apa sih tahdzir itu? Jadi ada namanya tahdzir, ada namanya hajar, menghajar. Tahdzir dan hajar itu nanti masuk dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Tahdzir, mentahdzir, menghajar itu masuk dalam kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu bertahap dengan yang paling mudah dulu. Ya, dinasihati empat mata, bisa menerima, alhamdulillah cukup. Tidak usah langsung kita sebarkan aibnya, selesai. Kalau dinasihati empat mata nggak mempan, maka kita cari orang yang bisa menasihati. Seperti tadi kisahnya tentang masalah tadi orang yang zikir di masjid tadi. Dia tidak ngingkari, tapi dia datang kepada sahabat yang lebih senior, nasihati. Nggak bisa, maka diskusi ilmiah. Nggak bisa, maka debat. Tidak bisa lagi, maka baru kita munculkan nama dia di media.
di khalayak umum. Terus sampai akhirnya apa? Kalau tidak bisa lagi, maka nanti masuk ke bab tahdzir. Tahdzir itu apa? Kita peringatkan kaum muslimin akan bahayanya orang itu. Hati-hati kalian, si fulan dia punya akidah seperti ini, akidah yang menyimpang, tapi dia sudah berusaha untuk ingkar mungkar sebelumnya. Kalau ditahdzir nggak mempan lagi, maka nanti masuk ke tahapan yang terakhir dinamakan dengan hajar. Hajar itu boikot. Kita tidak salam, kita tidak kalam, kita tidak berkunjung ketika dia sakit dan yang lainnya. Kalau ini tidak mempan lagi, nanti ada terakhir, tapi itu hanya pemerintah yang membolehkan. Yaitu apa? Kita sudah masuk ke iqab secara fisik. Yaitu dia itu dihukum secara fisik, bisa dipenjara. Bahkan zaman dulu sampai dihukum mati. Seperti zamannya Khalid bin Abdullah Qisri, itu disembelih. Ja'ad bin Dirham disembelih sama dia. Itu kalau zaman dulu seperti itu. Jadi nanti ada tahapan. Ya paham ya? Jadi ada namanya tahdzir, ada namanya hajar. Itu semuanya tahapan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh kita itu dalam amar ma'ruf nahi munkar langsung kita pakai yang paling keras dulu itu. Padahal metode yang sebelumnya belum. Nah itu kata Syekh bin Baz dan yang lainnya itu, ulama-ulama itu mengatakan tidak boleh menyebutkan nama orang ketika amar ma'ruf nahi munkar selama tanpa menyebutkan itu sudah cukup. Ya paham ya? Misalkan kita sudah nasihati nggak bisa, kita ingin nggak bisa, kita harus ngomong di hadapan banyak orang. Ya, apakah perlu disebutkan orangnya? Kalau memang tanpa menyebutkan orang itu cukup, maka nggak usah disebutkan orangnya. Kata para ulama, kalau kita menyebutkan orang, padahal tanpa disebut itu cukup, maka itu masuk dalam bab ghibah yang muharramah. Tergambar ya? Jadi fahami di sini, karena ini ada sampai Imam Rajab Al-Hambali itu punya kitab bagus sekali. Al-farqu baina nasiha wa ta'yir. Bedakan antara nasihat dan mencela. Bedanya antara nasihat dan mencela. Maka nanti kaidahnya itu sebenarnya tahdzir, kemudian juga hajar, dan itu masuk dalam ghibah. Ini masuk dalam ghibah yang diharamkan. Boleh nggak kita bicarakan tentang orang yang menyimpang? Kita akan ghibah. Itu masuknya kaidahnya ghibah. Tetapi ghibah yang haram itu terkadang dihalalkan. Kalau Imam Nawawi menyebutkan di Riyadhus Shalihin, kalau ada 6 sebab. Di antaranya dalam masalah apa? Tahdzir. Tahdzir itu hukum asalnya ghibah yang diharamkan. Tapi kalau tidak mempan cara-cara ingkar mungkar kecuali itu, maka hukumnya dibolehkan, tapi belum mengingatkan. Kalau baca itu di Riyadhus Shalihin bagus sekali boleh itu mengingatkan. Tapi ingat, syaitan itu pintar sekali untuk mengelabui kita. Sehingga kita itu seakan-akan mentahdzir untuk agama, rupanya kita itu mentahdzir untuk pribadi kita. Dan itu seringnya seperti itu. Maka hati-hati. Oleh itu kalau sudah masuk bab tahdzir itu, hajar, tahdzir, atau masuk dalam kaidah kalau hadis itu jarh wa ta'dil, itu sudah ilmu yang paling tinggi itu. Tapi anehnya itu apa? Di zaman sekarang itu penuntut ilmu pertama, ilmu pembuka untuk mereka itu tahdziran dulu. Anak-anak SD, SMP itu sudah dilatih. Oh, Ustaz ini sesat. Oh, itu sesat gitu. Masya Allah, luar biasa. Padahal zaman dulu untuk masuk ke ilmu jarh wa ta'dil itu banyak sekali kitab yang harus diselesaikan gitu. Kenapa? Karena ngeri. Paham ya? Kita bicara masalah harga diri orang itu ngeri sekali. Kalau kita salah, neraka jahanam kita itu. Sampai Imam Ibnu Daqiq Al-Id beliau mengatakan kalimat bagus sekali. A'radul muslimin hufratun min hufari niran. Harga diri seorang muslim zaman dulu kan ulama al-hadis saja cuma mengatakan hadza dhaif, si fulan lemah hafalannya, si fulan mungkar, si fulan ini, enggak sampai mengatakan sesat, ahlul bidah dan yang lainnya, enggak gitu. Itu cuma mereka bicara tentang masalah diterima enggak hadisnya, sehingga sampai mengatakan ini dhaif, si fulan dhaif, si fulan hasan, si fulan ini. Itu kan ghibah. Beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, beliau mengatakan harga diri seorang muslim itu hufratun min hufaran niran, jurang dari jurang-jurang neraka. Yaqumu ala safiriha ta'ifatan, yang berdiri tegak di atas jurang itu 2 kelompok. Yang pertama al-hukam, para pemimpin, kemudian yang kedua wal muhaddithun, ahlul hadis. Maksudnya apa? Ahlul hadis ketika mereka mengatakan si fulan dhaif, jika memang tujuannya untuk agama, dia selamat dari api neraka jahanam. Tapi kalau dia mengatakan seperti itu karena hasad, atau karena benci, karena dengki,
maka dia siap-siap masuk neraka jahanam. Jadi nggak main-main dalam masalah ini. Itu kata Imam Nawawi ketika bicara masalah tahdzir ini, ya, pembahasan ghibah. Beliau mengatakan hati-hati, karena syaitan itu dahsyat, pintar sekali dia mengelabui kita. Sehingga seakan-akan apa? Ini kita tahdzir itu termasuk agama kita untuk memberikan peringatan bagi orang-orang yang menyimpang. Padahal aslinya itu dia itu sedang punya masalah utang piutang dengan orang itu gitu. Masalahnya cuma di situ, dia bisnis sama orang itu ada masalah, masuknya tahdzir, dia itu ahlul bidah, menyimpang gitu. Kita membela sunnah Rasulullah kan itu. Sunnah apanya yang kamu bela kan itu? Sunnahnya duit kamu yang dibela kan itu, bukan sunnah kan. Dan itu sekarang seperti itu. Oleh itu sampai ada istilah kita itu, kita itu bukan beda pendapat sebenarnya itu, tapi kita itu beda apa? Pendapatan gitu. Jadi urusan duit yang jadi masalah itu urusan duit kan itu. Itu yang jadi masalah itu. Akhirnya apa? Yang bisa menyatukan sampai ada ya ini cerita-cerita kita lah itu. Ya, candaan-candaan kita lah itu. Kalau urusan dakwah, urusan pondok, urusan jamaah, ada ahlu sunnah, ahlu bidah. Urusan duit, semuanya ahlu sunnah gitu. Yang bisa menyatukan mereka yang saling tahdzir itu makan. Diundang makan kambing, semuanya bersatu. Kenapa? Karena urusan duit, urusan makan, nggak ada ahlu sunnah, nggak ada ahlu bidah, semuanya saudara. Tapi kalau urusan dakwah, oh ini ahlu bidah, harus kita tahdzir mereka itu. Ya, tapi kalau urusan duit, kita jabatan tangan. Dan itu ada, nyata, dan itu terjadi di mana-mana itu. Sampai kita kaget juga. Nah dia biasalah di antara ustaz tahdziran, macam-macam lah di media sosial rame, jamaahnya pecah. Subhanallah, yang menyatukan mereka itu travel haji. Travel haji, mereka jadi pembimbing semua, duduk rapat untuk membahas travel haji di satu hotel, semuanya jabatan tangan. Dalam travel haji, semuanya salafi. Subhanallah, yang menyatukan malah itu gitu loh. Dan itu yang terjadi seperti itu apa? Syaitan itu pintar sekali mengelabui kita. Maka hati-hati. Ya, hati-hati dalam masalah tahdzir. Kita mentahdzir orang yang kita anggap menyimpang, itu hati-hati. Kalau seandainya kita itu mentahdzir motifnya dunia atau pribadi kita, maka kita siap-siap neraka jahanam. Tapi kalau motifnya itu karena memang kita membela agama Allah Ta'ala, maka itu termasuk dakwah kita. Tetapi apa? Bedanya tipis sekali. Dan sebelum kita masuk ke tahdzir itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Dan banyaknya kita nggak mau tahapan itu. Langsung kita masuk ke jarah bila ta'dil kalau istilah kita itu. Karena ada namanya jarah wa ta'dil. Jarah itu mengkritiki, kalau ta'dil itu menguatkan. Oh si fulan itu thiqah, itu namanya ta'dil. Zaman sekarang jarah bila ta'dil gitu. Isinya cuma menjarah toh, yaitu menjarah itu apa? Mengkritiki, menyesatkan, nggak ada yang benar sama sekali lah itu. Sampai ibadahnya orang itu saja dikritiki, dan itu nyata. Jadi kalau orang kalau sudah benci itu kata seorang pepatah Arab itu mengatakan ainur ridho an kulli, dalam sebuah syair itu ainur ridho an kulli aibin kalilatun wa ainu sukhti tudhirul masawiyah. Mata orang-orang yang saling mencintai, saling meridhoi, an kulli aibin kalilatun, terhadap aibnya orang yang dicintai, itu kayak kita itu buta mata kita itu. Sehingga apa? Kalau kita sudah sama teman kita sudah sama geng kita sudah sesama komunitas kita, mau salah kayak apapun benar kamu itu. Wa ainu sukhti, sedangkan mata yang penuh dengan amarah, kebencian, tudhirul masawiyah, semuanya salah. Mau kita sholat pun salah juga itu. Wah, itu pasti sholatnya riya itu. Kita sedekah, oh pasti sedekah pengen dipuji itu. Semuanya salah lah itu. Kenapa? Karena orang itu sudah nggak suka gitu. Oleh itu maksudnya itu hati-hati dalam masalah bab tahdzir itu hati-hati. Kalau kita tidak paham kaidah-kaidah para ulama, mending kita itu diam. Biarkan nanti ulama-ulama itu yang bicara masalah tahdzir. Nah itu banyak ulama-ulama kita itu Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, kemudian yang lainnya itu ketika di majelis ilmu, penuntut ilmu itu bicara, "Syekh, bagaimana tentang si fulan? Ahlu sunnah atau bukan?" Kata beliau, "Diam, udah ada. Kamu belajar. Kenapa? Ini bukan makomnya kamu itu. Jadi bukan konsumsinya kamu itu konsumsinya para ulama." Kenapa? Karena penuntut ilmu pemula itu senangnya yang itu. Kalau ngaji bicaranya masalah darah haid, bicaranya masalah izhar iqlab, bicaranya masalah mubtada khobar, ngantuk semua itu. Kajiannya bubar. Tapi kalau kajian si fulan ahlul bidah, si fulan menyimpang itu, kayak semuanya itu pejuang semua itu. Semangat 45 semua itu. Tapi kalau mereka suruh belajar Al-Quran, suruh belajar bahasa Arab, ngantuk semua mereka itu.
Dan itu saya dapatkan orang-orang kayak gitu. Orang-orang kayak itu belum tentu loh orang-orang yang sukanya tahdir-tahdiran itu suruh belajar bahasa Arab mereka bisa gitu. Semangat mereka belum tentu. Banyak di antara mereka kalau sudah belajar bahasa Arab mutung. Tapi di belakang kalau sudah di luar, masya Allah mereka jago-jago tahdir semua itu. Padahal bahasa Arab mereka nggak bisa dan itu nyata. Nah itu hati-hati dalam bab tahdir itu kalau kita penuntut ilmu pertama pemula jangan masuk di pintu itu. Terus apa yang kita sibukkan? Anda sibuk belajar saja. Nanti ketika kita sudah belajar banyak, nanti kita akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Setelah itu kita cari siapa yang hak, siapa yang benar, dan siapa yang batil, nanti kita akan tahu sendiri. Gitu. yakfinahu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan alaihim fa huwa mubtadi'un dhalun mudhillun muhdithun fil Islam ma laysa minhu. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa alam rahimakallah annahu la yatimu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Ketahuilah semoga Allah telah merahmati engkau, tidak akan sempurna Islam seorang hamba sampai dia menjadi orang yang muttabi, mengikuti, musaddiq, membenarkan, musallim, tunduk patuh kepada dalil. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amri Islam, siapa yang menganggap masih ada perkara agama, lam yakfina ashabu Rasulillah, yang mana para sahabat belum mencukupi untuk kita, sehingga harus kita bongkar sendiri, harus kita bongkar sendiri, faqad kadzdzabahum, berarti dia itu telah mendustakan para sahabat. Wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan alaihim, dan cukup itu sebagai penyimpangan dia dari para sahabat dan sebagai celaan terhadap para sahabat. Fa huwa mubtadi'un dhalun mudhill, dan dia itu adalah orang ahli bidah, dia itu orang yang sesat dan menyesatkan. Muhdithun fil islami ma laysa minhu, dia membuat dalam agama Islam bid'ah yang tidak ada darinya. Yaitu maksudnya kita harus meyakini bahwa semua kebaikan itu sudah ada di dalam salaf kita. Alimaha man alimaha, jahilaha man jahilah. Ada yang dia itu nggak paham, sehingga seakan-akan salaf belum bicara masalah ini. Kalau dia paham, kita katakan salaf itu sudah berbicara, tapi bicaranya salaf itu global. Nanti biasanya ulama-ulama datang berikutnya itu mentak ikut, jadi dibuat kaidah. Nah itu kaidahnya ulama-ulama berikutnya itu karena mereka itu mengumpulkan ucapannya salaf, akhirnya dibuat kaidah. Oh kaidahnya ini, dikumpulkan lagi, oh kaidahnya seperti ini. Jadi ulama-ulama salaf itu kayak bikin kaidah, ucapannya itu global, di mana ulama-ulama berikutnya itu mereka harus mendudukkan ulama salaf, kemudian dibuat kaidah. Sampai ada sebuah ucapan ulama itu, tidak ada kebaikan yang muncul di akhir zaman kecuali di ucapan salaf itu sudah ada isyaratnya, dan tidak ada bantahan kepada kesesatan kecuali di ucapan salaf itu sudah ada bantahannya. Tapi apa? Bagi orang yang faham dia akan faham, kalau tidak maka dia tidak faham. Itu sampai sebagian ulama mengatakan kewajiban kita itu kembali kepada aqwal salaf. Itu lebih kita butuhkan daripada kita itu bikin ucapan sendiri. Kenapa? Karena ucapan salaf itu ucapan yang namanya jami' mani', ucapan yang sedikit tetapi mencukupi, dan bagus ucapan mereka itu. Berbeda dengan ucapan kita panjang lebar, tetapi ucapan kita itu faidahnya sedikit. Iqra. Wa'lam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyas. Maksudnya qiyas itu qiyas fi mauridin nas. Qiyas dalam masalah yang sudah ada nasnya. Kalau itu tidak boleh, tidak berlaku qiyas itu. Jadi ada istilahnya namanya al-qiyas fi mauridin nas. Qiyas dalam masalah yang sudah ada dalilnya, maka nggak ada manfaatnya. Qiyas itu kenapa? Karena dalilnya sudah ada. Qiyas itu dipakai kalau nggak ada dalil. Itu baru dipakai qiyas. Contohnya apa? Kita di Indonesia sukanya makannya nasi. Kita itu sukanya makanan nasi terus, kita itu sarapan, siang, malam nasi. Kalau belum makan nasi belum namanya makan, ya kan? Sampai sudah ngemil dia singkong, ngemilnya roti, ngemilnya apa saja.
kacang hijau, belum makan nasi, belum dinamakan makan orang Indonesia itu. Pertanyaan, lah terus nanti kita bayar zakat fitrnya pakai apa itu? Nasi nggak ada, beras itu nggak ada, di zakat fitr nggak ada. Demikian juga, apakah beras itu termasuk asnaf riba? Sehingga kalau kita menukar beras itu harus kaidah ribanya itu berlaku. Nasi pun nggak ada, beras nggak ada juga itu. Akhirnya di situ dibutuhkan namanya qiyas. Kenapa? Karena nggak ada pembicaraan tentang masalah arus, yaitu beras itu nggak ada. Maka perlu mendatangkan apa? Mendatangkan namanya qiyas. Tapi kalau sudah ada nas, tidak boleh qiyas itu berlaku. Contohnya apa? Misalkan ya, saya contohkan dalam masalah riba, asnaf ribawiyah. Contohnya, Rasulullah jelas mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati. Terus yadan biyadin, mathlan bimithlin. Pertanyaan. Dulu emas dan perak itu kan dipakai untuk uang, yaitu untuk apa? Ya alat transaksi lah. Sehingga emas dan perak itu bisa dipakai. Pertanyaan, lah sekarang orang transaksi jual beli nggak pakai emas dan perak, pakainya uang rupiah. Itu Indonesia itu. Paham tergambar ya? Tergambar ya? Masih itu saya ngomong tergambar ini ya. Pertanyaan, lah sekarang emas itu masih berlaku riba nggak? Emas batangan. Gimana? Paham masih gambarannya? Masih berlaku nggak? Kenapa? Lah kan ilahnya itu. Kenapa kok emas, perak itu masuk asnaf riba? Ilahnya itu karena apa? Samaniyah. Karena dia itu mata uang. Zaman itu ada dinar, dirham kan gitu. Saya ngomong paham gak ini? Ya paham ya? Paham gak? Ya. Jadi ada ilah. Misalkan ini, kan yang disebutkan sama Rasul itu kan emas, perak, kemudian ada gandum, ada bur, ada ini. Ini ilahnya apa? Ilahnya karena mat'um, to'am, dan yang lainnya lah, itu khilaf di antara madzhab. Jadi ilah emas dan perak itu masuk dalam asnaf zakat, riba, itu karena samaniyah, karena dia itu mata uang zaman itu, sehingga ada dinar dirham. Pertanyaan, ketika ilahnya itu hilang, ilahnya kan sudah nggak ada, karena sekarang emas batangan sekarang ini, itu sudah tidak menjadi alat transaksi jual beli. Sekarang dia itu menjadi barang. Ya paham ya? Sehingga kita beli emas pakai uang. Berarti apa? Emas itu sekarang menjadi barang, bukan alat transaksi. Ya tergambar, paham ya? Nah sekarang masih berlaku nggak emas itu termasuk asnaf riba itu? Banyak ulama-ulama kontemporer sekarang itu yang mengatakan sudah tidak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Karena emas sekarang sudah masuknya itu, dia itu barang, bukan alat transaksi. Berarti kalau seperti itu, tukar-menukar emas berbeda, boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Ada yang mengatakan boleh, orang ulama kontemporer sekarang itu, makanya kita katakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Hatta dalam mazhab nggak boleh, tegas dalam mazhab masalah ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini qiyas fi mauridi nasnya jelas mengatakan emas dan perak. Ilahnya apa? Terserah ilahnya itu. Ya tergambar paham ya maksudnya itu. Jadi ketika sudah ada nas, nggak bisa nas itu dibantah dengan qiyas. Qiyas itu berlaku ketika tidak ada nasnya. Kalau ada nasnya, berlaku nasnya lebih utama daripada qiyasnya. Jadi maksudnya itu annahu laisa fi sunnati qiyas, tidak ada qiyas dalam sunnah, yaitu dinamakan qiyas yang bertabrakan atau yang sudah ada nas berbicara. Kalau sudah ada nas berbicara maka tidak boleh. Tapi kalau tidak ada nasnya, qiyas itu nanti bisa menjadi dalil. Nah, itu kata para ulama, usulut talaqi indal ahli sunnah, yang disepakati itu dalil yang dijadikan standar untuk menetapkan hukum itu kan ada 4 yang disepakati itu. Al-Quran, hadis, itu apa? Ijma, terus qiyas. Setelah itu khilaf di antara para ulama. Contohnya amal penduduk Madinah. Bagi Imam Malik itu hujjah, bagi yang lain tidak. Al-istihsan, sebagian ulama mengatakan itu hujjah, Imam Syafi'i mengatakan enggak.
Man istahsana faqad syara'a, kata Imam Syafi'i itu. Itu namanya adillah mukhtalafiha, yang diperselisihkan oleh para ulama. Berarti apa? Qiyas itu salah satu dalil. Tetapi apa? Qiyas dipakai kalau tidak ada dalil. Kalau ada dalil nggak boleh. Ya, kalau nggak ada dalil nggak boleh. Misalkan gini, kita bicara tentang masalah apa hukum narkoba. Narkoba nggak ada dalilnya itu. Kalau nggak ada dalilnya, pakainya qiyas. Nah, qiyasnya apa? Disamakan dengan khamr. Kalau kita itu sudah mendapatkan asalnya khamr itu ilahnya apa? Kenapa sih khamr itu diharamkan? Atau karena khamr itu karena dari anggur? Atau karena ini tidak? Khamr itu haramnya itu namanya, kalau kita mencari-cari ilah itu namanya apa istilahnya? Sabar. Kenapa? Belum. Jadi semua ilah itu harus kumpulkan, kemudian harus disabar. Sabar apa? Dipilih-pilih mana yang paling kuat. Kita dapatkan. Khamr itu diharamkan karena dia itu menghilangkan akal. Sehingga apa saja yang tidak ada dalilnya dan ilahnya sama-sama menghilangkan akal, masuk dalam hukumnya khamr. Contohnya misalkan narkoba atau kecubung. Ya, antum makan kecubung misalkan, lalapan kecubung, liang setelah itu antum itu. Nah, itu masuk juga. Kenapa? Sama-sama menghilangkan akal, ilahnya sama. Ya, paham ya? Tapi kalau qiyas dipakai dalam sesuatu yang sudah dalilnya, nggak berlaku sama sekali. Makanya kita katakan di sini, annahu laisa fi sunnati qiyas. Tidak ada qiyas dalam sunnah, yaitu apa? Fi maurudin nas, kalau sudah ada nasnya. Wala tudrabu lahul amsal, tidak boleh disama-samakan, yaitu ya, amsal itu kayak sama juga kayak qiyas juga. Qiyas mithli. Wala tutabu fihil ahwa, dan tidak boleh orang beragama itu mengikuti selera hawa nafsu. Bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi namanya agama itu adalah membenarkan peninggalan Rasulullah SAW bila kaifin wala syarhin, tanpa harus mengatakan bagaimananya, tanpa menjelaskan lebih detailnya, wala yuqalu lima, demikian juga tidak boleh ditanyakan kenapa, wala kaifa, demikian juga tidak boleh kita tanyakan bagaimana. Kira-kira terakhir. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wal kalam wal khusumatu wal jidal wal mira'u muhdatsun. Al kalam yaitu ilmu kalam, wal khusumah, dan ilmu kalam itu nanti untuk menetapkan sesuatu itu perlu permusuhan. Wal jidal, mereka perlu debat. Wal mira', mereka itu perlu mira' itu ya diskusi, tapi diskusi yang panas. Muhdats, semuanya bid'ah dalam agama. Kenapa? Karena agama kita itu bukan hasil dari diskusi, bukan hasil dari analogi, bukan. Agama kita itu hasil dari kita mempelajari dalil. Yaqdahu syaqqa fil qalb, dan itu akan membuat keraguan di dalam hati. Wa in asaba sahibuhu al-haqq wa sunnah, walaupun orangnya itu dia itu tepat sesuai dengan kebenaran dan sunnah, tapi caranya keliru, maka dia katakan orang itu keliru walaupun hasilnya benar. Nah, itu intinya kita dalam beragama itu, kita beragama itu dengan dalil. Kita tidak bisa beragama itu dengan ilmu kalam atau analogi, dengan akal, dan enggak bisa. Kita beragama itu harus pakai dalil, karena agama itu Islam itu adalah istislam, tunduk patuh. Islam itu adalah istislam, tunduk patuh. Sehingga kita beragama berarti kita itu tunduk patuh kepada Allah. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insyaallah poin 11 kita sambung setelah maghrib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi washabihi ajmain.